Nama Megawati Hangestri meroket saat dirinya pertama kali menjajal Liga Voli Korea pada musim 2023-2024 dengan bergabung ke klub Red Spark. Kini di musim keduanya di Liga Voli Korea, Megawati Hangestri kembali menunjukkan kualitasnya. Megawati Hangestri kembali menjadi senjata utama untuk Red Spark di gelaran Liga Voli Korea 2024-2025. Mega masih menjadi top skor untuk Red Spark musim ini dengan koleksi 729 poinnya di Liga Voli Korea. Tak heran jika nama Megawati Hangestri melekat di ingatan pendukung Red Spark berkat penampilan dan kontribusi pentingnya. Sayangnya, masa depan Megawati Hangestri dengan Red Spark akan berakhir di akhir musim ini. Hal itu karena dalam aturan yang berlaku di Liga Voli Korea, setiap pemain kuota Asia hanya diperbolehkan 2 musim membela tim yang sama di V-League. Maka dari itu, P-Voli berjuluk Megatron itu kemungkinan besar tidak bisa membela Red Spark musim depan. Akan tetapi Megawati Hangestri masih memiliki peluang untuk kembali berlaga di Liga Voli Korea musim depan, namun Mega tak bisa kembali ke Red Spark. Pasalnya, Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) akan kembali memberi kesempatan kepada Megawati Hangestri untuk bisa mengikuti seleksi draft kuota Asia musim depan. Melansir dari laman Seoul.co, KOVO mengatakan jika pada draft kuota Asia untuk musim depan terdapat 101 pemain putra dan 45 pemain putri yang mendaftar. Menurut KOVO, sebagai hasil dari penutupan pendaftaran untuk draft perempat Asia, 101 tim putra dan 45 tim putri mendaftar, tulis Seoul.co. Jumlah tersebut juga masih bisa bertambah, mengingat KOVO memberi kesempatan untuk 2 pemain jebolan kuota Asia yang sudah menjalani musim keduanya untuk kembali mendaftar. Kedua pemain itu adalah Deng Sin Feng yang membela Hyundai Capital di divisi putra dan Megawati Hangestri yang memperkuat Red Spark di divisi putri. Pemain yang aktif, termasuk Deng Sin Feng, Hyundai Capital, dan Megawati Hangestri, Red Spark, yang saat ini bermain di V-League tahun 2024 sampai tahun 2025, dapat mendaftar hingga tanggal 10 April sehari sebelum draft, tulis Seoul.co. Selain itu, KOVO juga menunggu keputusan 7 tim dari divisi putra dan putri apakah akan memperbarui kontrak pemain Asia mereka musim ini atau tidak. 7 klub di setiap divisi pria dan wanita harus memutuskan apakah akan memperbarui kontrak dengan pemain yang ada dan memberitahu liga sebelum draft, tutup Seoul.co. Draft kuota Asia yang kini memasuki tahun ketiga rencananya akan diadakan secara online pada tanggal 11 April tanpa uji coba. Megawati Hangestri mengalami kerugian meski Red Spark berhasil meraih kemenangan dramatis atas Pink Speeders dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Laga yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, pada Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025, sore WIB itu berakhir dengan skor 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11 untuk kemenangan Red Spark. Namun, dalam pertandingan tersebut, Megawati tidak mendapatkan kesempatan bermain satu set pun. Keputusan ini diambil oleh pelatih Red Spark, Ko Hee-jin, demi menjaga kebugaran pemain inti untuk menghadapi babak playoff mendatang. Strategi ini juga diterapkan oleh Pink Speeders yang mencadangkan mayoritas pemain utamanya, kecuali pada set kelima ketika Kim Yeon-keung dimainkan sesaat untuk menghindari kekalahan. Meski tanpa Megawati dan beberapa pemain andalan lainnya, Red Spark mampu bangkit setelah tertinggal 2 set pertama dan sukses membalikkan keadaan. Namun, di balik kemenangan tim, Megawati justru dirugikan dalam perburuan gelar top skor. Megawati masih tertahan di peringkat ketiga daftar pencetak poin terbanyak musim ini dengan koleksi 729 angka. Ia tertinggal dari Giselle Silva GS Caltex, yang berada di puncak dengan 848 poin, serta Victoria Dancak Hwasong IBK Altos, yang menempati posisi kedua dengan 802 poin. Sementara itu, Laetitia Moma, Hyundai Hillstead berada di posisi keempat dengan 549 angka, diikuti Vanja Bukilik, Red Spark, di urutan kelima dengan 638 poin. Selain gagal menambah pundi-pundi poin, Megawati juga batal memecahkan rekor pribadi yang ia cetak pada musim lalu. Pada Liga Voli Korea 2023-2024, ia mencatatkan 736 poin selama musim reguler. Dengan hanya membutuhkan 8 poin lagi untuk melewati capaian tersebut,
absennya Megawati di laga kontra Pink Speeders menjadi sebuah kerugian tersendiri. Kini, Megawati dan Red Spark harus bersiap menghadapi laga berikutnya dengan target menjaga performa terbaik serta memperbaiki posisi di klasemen dan daftar pencetak poin terbanyak. Pelatih tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Ko Hee-jin, senang dengan performa para pemain pelapis yang diturunkan pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Red Spark meraih kemenangan dengan skuad pelapis saat menghadapi Incheon Hankook Live Pink Speeders, yang juga melakukan rotasi besar-besaran. Hampir kalah 3 set langsung, Red Spark membalikkan keadaan untuk menang 3-2, dalam laga di Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Ko Hee-jin tampaknya akan melakukan hal yang serupa dengan lebih banyak memberikan menit bermain kepada para pemain cadangan di sisa 4 pertandingan musim reguler. Pelatih berusia 44 tahun itu menunjuk latihan keras yang dijalani para pemain di luar susunan 7 pemain mula sejak pramusim. Ko Hee-jin pun senang karena mereka menunjukkan permainan yang bagus. Para pemain cadangan telah berlatih keras sejak musim libur hingga musim ini, ujar pelatih kepala Ko Hee-jin setelah pertandingan, dilansir dari TSVK. Mereka memainkan permainan yang bagus dan memenangkan pertandingan. Mereka harus tahu rasanya menang. Saya pikir para pemain melakukan pekerjaan dengan baik, ujar mantan pemain berposisi middle blocker itu. Ko Hee-jin menjelaskan alasan tidak menurunkan skuad utama pada laga melawan Pink Speeders. Megawati Hangestri Pertiwi yang hampir tidak tergantikan di posisi opposite juga tidak bermain sama sekali saat idolanya, Kim Yeon Koung, turun di set terakhir. Para pemain pelapis yang diturunkan juga tidak hanya mendapatkan menit bermain saja. Namun, Ko juga ingin melihat amunisi-amunisi alternatif yang menonjol untuk dipersiapkan tampil pada babak playoff. Diketahui, 2 pemain Red Spark yang mengalami cedera belum dipastikan kapan bisa kembali bertanding. Pemain yang dimaksud adalah Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang sama-sama mengalami cedera pada pergelangan kaki. Alhasil, tim bisa berjaga-jaga jika kedua pemain intinya itu belum bisa tampil pada babak playoff yang akan berlangsung mulai tanggal 25 Maret mendatang. Jeon Da-bin dan Park Hye-min menjadi kandidat pengganti Bukilik, sementara Lee Ji-soo dan Lee Ye-dam bersaing untuk mengisi posisi Park Eun-jin. Jeon Da-bin cukup memberikan penampilan terbaik sebagai tandem Megawati Hangestri Pertiwi saat Red Spark 2 kali bersua GS Caltex Seoul KIXX. Ko Hee-jin memastikan akan melihat kemampuan para pelapis tidak hanya dalam 1 tetapi 4 pertandingan yang tersisa di musim reguler. Saya berharap para pemain terus menunjukkan kemampuan mereka di sisa pertandingan musim reguler, kata Ko, dilansir dari news1.co.kr. Kami akan melakukan evaluasi jangka panjang dan mempertimbangkan siapa yang akan diberi kesempatan pada babak playoff.